Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan berita pagi bersama saya, Kusuma Maria Tijana, langsung dari studio utama. Hari ini Ombudsman Republik Indonesia merilis temuan terkait kondisi pelayanan publik dalam makanan bergizi gratis yang mengalami masalah dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Secara keseluruhan, Ombudsman mencatat bahwa masih banyak layanan yang belum memenuhi standar, terutama pada aspek ketepatan waktu, responsivitas, dan transparansi. Untuk menelusuri lebih lanjut kondisi di lapangan, kami telah menurunkan 3 wartawan yang tersebar di 3 lokasi yang berbeda. Wartawan pertama di lingkungan sekolah, wartawan kedua di lokasi MBG, kemudian wartawan ketiga di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Kita menuju laporan pertama dari dunia pendidikan soal sebuah sekolah negeri A hari ini menjadi perhatian karena evaluasi pelayanan administrasi yang dilakukan Ombudsman. Untuk mengetahui situasinya secara langsung, kita bergabung dengan wartawan lapangan Sapu, Lailatul Aziza yang saat ini berada di lokasi sekolah tersebut. Lailatul Aziza, bagaimana kondisi di sekolah dan temuan apa saja yang Anda temukan? Baik, terima kasih Husnul yang sudah berada di studio. Di sini saya bersama seorang siswa dan guru dari SMA Negeri A. Saya akan menanyai pendapat tentang kasus keracunan pada program makanan bergizi gratis. Bagaimanakah pendapat mereka? Kami sebenarnya juga takut ya akan kekhawatiran dalam berita-berita terkait keracunan di makanan bergizi gratis ini ya. Kami juga cukup takut kalau kami itu jadi korban selanjutnya di kasus ini gitu. Dan kami juga ingin berpesan sama pihak penyedia makanan bergizi gratisnya untuk tetap memperhatikan akan kualitas dari makanan bergizi gratis tersebut. Sebagai seorang guru, saya juga merasakan kekhawatiran atas terjadinya kasus keracunan pada makan bergizi gratis atau MBG. Karena siswa di lingkungan sekolah kan menjadi tanggung jawab kami sebagai seorang pengajar. Kami sih berpesan kepada para staf ataupun pengurus MBG buat tingkatin kualitas seperti alangkah baiknya untuk diperhatikan lagi bahan-bahannya, proses memasak atau proses pendistribusian agar nggak terjadi kasus keracunan ini lagi. Baik, sekian laporan dari saya. Saya kembalikan kepada Husnul yang berada di studio. Terima kasih Lailatul Aziza atas laporannya. Pemirsa, kita beralih ke laporan berikutnya dari kantor MBG yang belakangan ini mendapatkan keluhan terkait lambatnya proses administrasi. Untuk informasi lebih rinci, kita sudah tersambung dengan wartawan lapangan 2, Desinta Asari yang sedang berada di kantor MBG. Desinta Asari, bagaimana kondisi layanan di sana? Baik, terima kasih saudara Husnul yang berada di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dapur program MBG bersama dengan Mas Raffi, salah satu staf SPPG di sini. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait kendala apa saja yang biasanya muncul akibat keterbatasan anggaran MBG dan upaya yang dilakukan SPPG untuk mengatasi atau meninggalkan dampak keterbatasan tersebut. Oke, mungkin karena anggaran ini sangatlah minim, maka kualitas produk yang kita hasilkan juga sangat di luar dari standar yang kita tentukan. Khususnya pada pembelian bahan pokok di pasar itu lebih tinggi daripada anggaran yang kita berikan ke pemerintah. Dan yang kedua, ada distribusi makanan itu mungkin agak sedikit terlambat karena mengingat anggaran yang kita miliki juga sedikit, sehingga membuat kita juga kesusahan untuk membagi-bagi anggaran tersebut untuk membeli bensin dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada honorarium pekerja atau mitra itu terkadang juga lupa dibayarkan karena anggarannya sedikit, jadi pembagiannya itu harus efisien dan tentu arah gitu tujuannya. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada saudara Husnul di studio utama. Terima kasih.
Terima kasih Desinta Ashari. Dua laporan dari dua lokasi menunjukkan adanya permasalahan pelayanan publik yang perlu ditindaklanjuti. Untuk mengetahui langkah yang akan diambil, mari kita bergabung dengan wartawan lapangan 3, yaitu Lintang Permatasari yang sedang berada di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Lintang Permatasari, bagaimana respon Ombudsman mengenai temuan ini? Baik, Husnul Maria Tijana yang berada di studio. Kali ini saya bersama dengan Bapak Alvin, salah satu staf dari Ombudsman. Terima kasih kepada Bapak Alvin telah bersedia untuk kami wawancarai. Seperti yang kita tahu bahwa Ombudsman telah merilis sebuah artikel mengenai 4 potensi maladministrasi pada program MBG. Kira-kira 4 poin apa yang paling disoroti oleh artikel tersebut? Benar, berdasarkan hasil kajian riset yang kami hadapan, kami telah menemukan 4 potensi dari maladministrasi MBG. Yang pertama, ada di penundaan yang berlarut-larut. Seperti yang kita ketahui, penundaan yang berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian waktu, terutama untuk para mitra. Dimulai dari verifikasi mitra yang seringkali tanpa batasan waktu, hingga honorarium yang terlambat diberikan. Kemudian, yang kedua, ada di diskriminasi. Diskriminasi ini dimaksudkan dalam proses penerimaan para mitra. Dalam penerimaan para mitra, ini tergantung pada siapa yang menyeleksi. Hal ini menimbulkan subjektivitas yang rawan akan konflik kepentingan. Kemudian, yang ketiga, ada di kompetensi yang rendah. Kompetensi yang rendah ini ada pada dapur SPPG yang seringkali membuat MBG tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini bisa menurunkan kualitas dari produk MBG itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penyimpangan terhadap prosedur. Dalam pembuatan MBG, prosedur seringkali diabaikan. Misalnya dalam pembuatan, pengantaran, bahan baku, itu seringkali menciptakan masalah-masalah yang melalui resiko kesehatan maupun administrasi yang bermasalah. Ya. Baik, jika kita membicarakan mengenai dampak, sejauh mana potensi maladministrasi ini mempengaruhi kerugian baik dari sekolah maupun dari guru ataupun siswa? Tentu saja ada dampak-dampak dari maladministrasi di program makan bergizi gratis ini. Dampak untuk murid adalah menghadirkan resiko-resiko seperti resiko kesehatan dan keselamatan bagi para murid. Seperti yang kita ketahui, makanan bergizi gratis ini seringkali mengalami skandal kasus keracunan, dan ini adalah risiko yang hadir dari maladministrasi tersebut. Sedangkan untuk sekolah, risikonya lebih ke arah teknis, seperti pengambilan makan bergizi gratis yang tersendat, namun itu tidak mendapat upah pengganti. Seharusnya dalam menjalankan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional lebih memperhatikannya dengan baik, sehingga tujuan makan bergizi gratis, yaitu menyelesaikan stunting di Indonesia, dapat tercapai dengan semestinya. Ya. Baiklah pemirsa, seperti itulah jawaban yang dilontarkan oleh Bapak Alvin selaku anggota dari Ombudsman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Husnul di studio. Terima kasih kepada ketiga wartawan lapangan kami, Lailatul Aziza, Desinta Ashari, dan Lintang Permatasari atas laporan lengkap pada pagi ini. Pemirsa, rangkaian laporan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di berbagai sektor masih memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan tentunya. Temuan ini dari 3 lokasi berbeda memperlihatkan bahwa masih ada kondisi kesenjangan antara standar pelayanan yang ada dan yang seharusnya. Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap instansi wajib melakukan evaluasi menyeluruh serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Perbaikan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak berkomitmen meningkatkan transparansi, responsivitas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita pagi hari ini. Saya Husnul Maria Diana, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.